Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini kita akan coba bahas soal-soal yang berkaitan dengan persiapan penilaian akhir semester khusus di kelas 8 ya. Langsung saja kita menuju soalnya ya. Nah kurang lebih akan ada 25 soal yang berkaitan dengan persiapan akhir semester. Nah ini sifatnya hanya prediksi ya. Nah silakan dipelajari teknik atau cara menjawab tiap soal-soalnya ya. Langsung saja kita menuju soal yang pertama. Untuk soal pertama berkaitan dengan pola bilangan ya. Nah di sini ada sebuah pola bilangan berbentuk lingkaran. Di sini terdapat 2 lingkaran, lalu di sini terdapat 6 lingkaran, dan ini terdapat 12 lingkaran, dan ini terdapat 20 lingkaran ya. Nah yang ditanyakan adalah berapakah banyak lingkaran pada pola ke-25. Nah di sini kita lihat bahwasanya untuk mendapatkan 2 ini merupakan 1 dikali 2 ya. Nah untuk mendapatkan 6 sendiri itu 2 dikali 3, dan untuk mendapatkan 12 sendiri itu adalah 3 dikali 4, dan untuk mendapatkan 20 itu sendiri didapat dari 4 dikali 5, sehingga nantinya jika ingin mendapatkan pola ke-25 itu artinya 25 dikali angka setelah 25 yaitu 26. Nah 25 dikali 26 itu sendiri adalah 650. Berarti jawabannya yang D ya nak. Kita lanjut ke soal nomor 2. Itu masih berkaitan dengan pola bilangan ya. Seorang karyawan toko menyusun minuman kotak untuk menarik pelanggan sehingga banyak minuman kotak dia kumpulkan membentuk pola bilangan berikut, yaitu 5, 8, 11, dan 14, dan seterusnya. Pola ke-n dari susunan minuman kotak tersebut adalah, nah di sini kita cek ya nah, polanya itu adalah 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Nah di sini kita lihat 5 ke 8 itu ditambah 3, dan 8 ke 3 itu juga ditambah 3, dan 11 ke 14 itu juga ditambah 3, sehingga memiliki keteraturan dalam setiap pola bilangannya. Nah ini dalam pola bilangan disebut barisan aritmatika ya, yang biasa kita rumuskan dalam UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Nah A ini adalah suku pertamanya, nah ini suku pertamanya, dan B itu adalah selisih dari suku ke sukunya, atau di sini adalah positif 3, sehingga kita masukkan 5 ditambah N min 1 dikali bedanya itu adalah 3. Nah ini bisa kita kali ke dalam ya, 3 dikali min 1 dan 3 dikali N, sehingga hasilnya ada 5 ditambah 3N min 3. Nah 5 dikurang 3 itu sendiri adalah 2 ya, berarti UN sama dengan 2 ditambah 3N atau 3N plus 2 yaitu B ya. Next kita ke soal nomor 3, masih berkaitan dengan pola bilangan ya nah. Diketahui suatu barisan 1, 8, 9, 27, 64, 105 dan seterusnya. Agar menjadi bilangan yang benar maka bilangan yang harus dihilangkan adalah, nah di sini kita harus teliti dan dicek baik-baik setiap angkanya ya. Nah kalau kita lihat itu 125 itu merupakan perpangkatan 5 berpangkatkan 3 ya nak. Nah sehingga kita lihat dari setiap bilangannya itu merupakan bilangan yang berpangkatkan 3. Nah 1 itu merupakan pangkatan dari 3, dan 8 itu merupakan 2 pangkat 3, sementara 27 ini merupakan 3 pangkat 3, 64 itu merupakan 4 pangkat 3, dan 125 itu merupakan 5 pangkat 3. Nah jadi 1, 8, 1, 8, 27, 64, dan 125 itu merupakan perpangkatan 3 dari suatu bilangan ya, sehingga yang mesti dihilangkan dari barisan bilangan tersebut adalah 9. Jawabannya A ya nah. Next kita lanjut ke soal nomor 4. Suku ke N dari suatu barisan bilangan dinyatakan dalam persamaan UN sama dengan 5N kuadrat min 2. 4 suku pertama dari barisan tersebut adalah, nah di sini sudah diketahui suku N-nya atau rumus suku N-nya itu adalah UN sama dengan 5N kuadrat dikurang 2, sehingga kita dengan mudah menentukan suku pertama sampai dengan suku keempatnya nah. Berarti suku pertama tinggal kita input satunya ke dalam n-nya ya, atau kita substitusi, berarti 5 dikali 1 kuadrat dikurang 2.
1 kuadrat itu 1 dikali 5 itu adalah 5 dikurang 2 hasilnya adalah 3. Lalu suku kedua itu tinggal menggantikan n-nya dengan 2 ya, berarti 5 dikali 2 kuadrat dikurang 2 sama dengan 2 kuadrat itu adalah 4 dikali 5 itu 20 dikurang 2 dikurang 2 itu adalah 18. Suku ketiga berarti n-nya tinggal kita gantikan dengan angka 3, berarti 5 dikali 3 kuadrat dikurang 2 sama dengan 3 kuadrat itu udah 9 dikali 5 itu 45, berarti 45 dikurang 2 dikurang 2 itu adalah 43. Dan terakhir suku keempat itu berarti n-nya tinggal menggantikan 4 ya, 5 dikali 4 kuadrat dikurang 2 kuadrat itu 16 dikali 5 itu adalah 80 kurang 2 dikurang 2 itu adalah 78. Nah, sehingga barisan bilangannya itu adalah 3, 18, 43, 78, berarti jawabannya D. Oke, cukup mudah ya. Nah, kita next ke soal nomor 5. Diketahui titik PQRS dengan koordinat berturut-turut adalah 3, min 7, min 5, 10, min 6, min 5, dan 9, min 2. Titik yang berada di kuadran 4. Nah, kuadran ya, nah, kuadran itu ini kalau kita ingat kembali, ini X, ini Y, ini namanya kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Selalu berlawanan arah dengan jarum jam ya, nah, dan setiap kuadrannya memiliki ciri khasnya masing-masing ya. Kalau kuadran 1 itu X koordinatnya X, Y nya itu berada pada dua-duanya dalam keadaan positif ya. Kemudian kalau di kuadran 2 X, Y nya itu X nya mesti negatif dan Y nya itu positif. Sementara di kuadran 3 X, Y nya itu adalah X nya negatif dan Y nya juga negatif. Sementara di kuadran 4 X, Y nya itu adalah X nya adalah positif sementara Y nya itu adalah negatif. Nah, tinggal kita cek titik yang berada di kuadran 4 itu berarti X nya mesti positif, Y nya mesti negatif. X nya positif berarti ini positif ya, Y nya negatif, betul. Nah, ini sementara X nya negatif, salah. Ini juga X nya negatif, salah. Ini X nya positif, Y nya negatif, betul. Sehingga yang berada di kuadran 4 itu adalah P dan S atau S dan P. Jawabannya yang D. Oke, next kita menuju soal nomor 6 ya. Nah, oke, kita cek soal nomor 6 sendiri, bentuk soalnya seperti apa. Diketahui titik R min 4,0, pernyataan yang benar untuk posisi titik R itu adalah min 4,0, berarti ini X nya, ini Y nya. Nah, kita gambarkan dalam koordinat kartesius ya, berarti ini X, ini Y. Nah, kalau min 4,0 andai di sini min 4, ini 0, berarti min 4,0 berarti ada di sini ya. Nah, coba kita lihat menggambarkan titik ini tuh yang mana, di sebelah kiri sumbu Y. Iya betul, sebelah kiri sumbu Y, di atas sumbu X, tidak di atas sumbu X ya, ini salah, berarti opsi A jawabannya salah. Di sebelah kanan sumbu Y, jelas salah ya, adanya di sebelah kiri sumbu Y, berarti ini salah. Di sebelah kiri sumbu Y, betul. Tepat di sumbu X, betul juga. Nah, berarti jawabannya yang C. Oke, cukup mudah ya. Nah, kita next ke soal nomor 7. Diketahui koordinat titik A min 4,2, Q min 4,9, R 2,2, S 3,9. Jika dua titik dihubungkan menjadi suatu garis lurus, maka garis yang sejajar terhadap sumbu Y adalah, nah, ini kita gambar dulu koordinatnya. Nah ya, gambar dulu koordinatnya, ini X, ini Y. Nah, terus kita taruh titiknya masing-masing. Min 4,2 berarti titiknya itu ada di, taruhlah di sini min 4-nya ya, kemudian di sini 2-nya ya, berarti min 4,2 itu adanya di sini. Ini berarti titik A ya. Nah, kemudian titik Q itu adanya di min 4,9, min 4,9 berarti ada di atas ini ya. Anggap ini 9, berarti di sini Q. Berarti
berarti ini Q. Nah, kemudian R 2,2 berarti anggap di sini 2 ya, 2,2 di sini, titik R nya. Kemudian S 3,9 berarti ada di sini ya, 3,9. Nah, lalu perintahnya itu jika dua titik dihubungkan menjadi suatu garis lurus, berarti ini kita hubungkan menjadi suatu garis lurus ya nak. Nah, pertanyaannya adalah maka garis yang sejajar terhadap sumbu Y. Nah, ini kan sumbu Y nih, sumbu Y. Nah, berarti yang sejajar dengan garis sumbu Y itu adalah, nah berarti yang sejajar dengan sumbu Y itu adalah AQ ya, AQ. QR itu justru malah tidak sejajar ya, RS juga tidak sejajar, AS jauh ya dengan kata sejajar terhadap sumbu Y. Oke, next kita ke soal nomor 8 ya nak. Diketahui koordinat titik K 4,-3, L 4,-5, M 3,-4, N 4,5. Jika dua titik menjadi suatu garis lurus, maka garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y adalah, nah, sama seperti soal sebelumnya. Kita gambar dulu ya nak, kita gambar dulu sistem koordinatnya. Ini X, ini Y. Nah, terus kita taruh titiknya 4,-3, taruhlah di sini -3 ya, sini -3, kemudian taruhlah di sini 4. Nah, 4,-3 berarti di sini ya, dianggap titik K. Nah, langsung L itu 4,5 taruhlah di sini nih, 5 nya di sini, sehingga 4,5 di sini ya, berarti ini yang L nya. Nah, lalu M itu -3, -4, nah taruhlah -4 nya di sini, berarti -3,-4, berarti -4 nya di sini ya. -3 berarti -3 nya di sini. Nah, -3,-4 berarti di sini ya nak. -3,-4 berarti ini titik M ya. Nah, lalu N nya -4,5 di sini. Nah, ini titik N nya ya. Nah, kemudian jika dua titik dihubungkan menjadi suatu garis lurus, maka garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y adalah, nah ini berarti kita hubungkan dulu nih nah. Nah, kita hubungkan dulu dua titik ini, kita hubungkan. Oke, nah berarti yang tegak lurus dengan sumbu Y itu adalah, coba kita cek KL. KL justru sejajar ya, berarti bukan ya. Kemudian KN justru malah menyeberang ya, menyilang ya, justru malah memotong. Kemudian LN, nah LN ini tegak lurus dengan sumbu Y ya, tegak lurus itu seperti ini ya nak. Nah, tegak lurus. LM justru malah memotong, ya, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, next kita ke soal nomor 9 ya nak. Oke, kita next ke soal nomor 9, itu berkaitan dengan relasi dan fungsi yang merupakan pemetaan dari himpunan A ke B. Nah, nama lain dari pemetaan itu adalah fungsi. Fungsi itu adalah setiap domain atau anggota A tepat memiliki satu pasangan di B dan pasangannya tidak boleh lebih dari 1. Nah, ini berarti fungsi ya atau pemetaan, sementara ini bukan ya, karena ada anggota A yang pasangannya lebih dari 1. Nah, kemudian yang nomor 3 ini fungsi ya, karena setiap anggota A memiliki pasangan di B dan pasangannya juga tunggal atau 1, sementara ini bukan ya,
Ini ada anggota A yang tidak memiliki pasangan dan ada anggota A juga yang pasangannya lebih dari satu. Berarti yang merupakan fungsi atau pemetaan itu adalah 1 dan 3, berarti yang B. Oke, next ke soal nomor 10 ya nak. Nah, diketahui A faktor dari 6. A faktor dari 6, berarti kita jabarkan dulu faktor 6 itu apa aja. 6 itu faktornya adalah 1, 3, 1, 6, kemudian 2, 3. Sehingga faktor dari A itu anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, sementara B itu adalah bilangan prima dari diantara 3 dan 12, berarti 5, 7, dan 11 ya. 5, 7, dan 11. Banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B. Dari A ke B berarti B berpangkatkan A. Jumlah anggota B itu ada 3 ya, berarti 3. Jumlah anggota A itu ada 4, berarti 4. Nah, 3 pangkat 4 itu berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, berarti ini 9 kali 9, yaitu 81. Oke, cukup mudah ya nak. Sekali lagi, jika dirasa terlalu cepat penjelasan video ini, silakan diputar ulang secara pelan-pelan supaya betul-betul memahami secara utuh dan komplit. Dan apabila memiliki cara dan jawaban yang berbeda, silakan dituliskan di kolom komentar ya nak. Oke, next kita ke soal nomor 11 ya. A few moments later. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari di Code Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, soal nomor 11 kita cek bentuknya seperti apa. Nah, perhatikan beberapa himpunan berikut. P itu merupakan bilangan prima yang kurang dari 5, Q itu merupakan faktor dari 9, dan R itu bilangan ganjil di antara 10 sampai dengan 16, dan S itu merupakan faktor prima dari 25. Nah, berarti ini kita jabarkan dulu nih masing-masing anggotanya ya. P ini berarti anggotanya itu adalah bilangan prima kurang dari 5, berarti 2 dan 3 aja ya. Nah, kemudian Q itu adalah faktor dari 9. Faktor dari 9 berarti 1, 3, dan 9 ya. Sementara R itu adalah bilangan ganjil di antara 10 sampai dengan 16. Berarti 11, 13, 15. Nah, ini berarti 15 terakhir ya. Nah, sementara S itu faktor prima dari 25. Faktor prima dari 25 itu adalah 5 aja ya. Nah, kita cek dari himpunan di samping yang dapat berkorespondensi satu-satu adalah, nah dikatakan berkorespondensi satu-satu itu apabila jumlah anggotanya sama. Nah, kita cek dulu. Ini P ini anggotanya ada 2, kemudian Q ini anggotanya ada 3. Kemudian R ini ada 3 dan S hanya ada 1. Nah, berarti yang anggotanya sama jumlahnya itu adalah Q dan R. Q dan R berarti yang C. Oke, next ke soal nomor 12 ya nak. Diketahui rumus fungsi fx sama dengan 3x ditambah 9. Jika fk sama dengan 33, maka nilai k adalah, nah ini berarti nilai fungsinya sudah diketahui, kita diminta mencari nilai variabelnya. Pertama kita jabarkan dulu rumus fungsinya ya nak. Berarti fx itu sama dengan 3x ditambah 9. Nah, karena menggunakan variabel k, maka setiap x-nya kita gantikan dengan k. Berarti fk sama dengan 3k ditambah 9. Sementara nilai fungsi fk sudah diketahui, yaitu 33. Berarti 33 sama dengan 3k ditambah 9. Nah, positif 9-nya kita bisa pindah ruaskan ke sebelah kiri sehingga menjadi negatif ya. 33 dikurang 9 sama dengan 3k. Nah, 33 dikurang 9 itu sendiri adalah 24 ya, 24. Berarti 24 sama dengan 3k. Nah, berarti k sama dengan 24 dibagi 3.
berarti adalah 8, sehingga nilai K-nya adalah 8. Oke, cukup mudah ya nak. Kita lanjut ke soal nomor 13. Diketahui fungsi fx 5 min 2x dengan daerah asalnya min 2 min 1 0 1 2, maka daerah hasilnya adalah, nah berarti notasi fungsinya ini kita ubah dulu ke dalam rumus fungsi. Nah, berarti fx sama dengan 5 min 2x. Nah, sehingga kita tulis nih hasilnya satu-satu dari min 2 sampai 2. Berarti min 2 nya kita substitusi ke dalam x nya ya. Berarti f min 2 itu sama dengan 5 dikurang 2 dikali min 2. Nah, berarti sama dengan min 2 dikali min 2 ini adalah positif 4. Positif 4 tambah 5 berarti 9. Sekarang yang f min 1 berarti 5 dikurang 2 dikali min 1. Negatif 2 dikali negatif 1 positif 2 ya, ditambah 5 berarti 7. Sementara f0 berarti 5 dikurang 2 dikali 0. Min 2 dikali 0 0, berarti 5 ditambah 0 itu adalah 5. Sementara f1 berarti 5 kurang 2 dikali 1, berarti 2 kali 1 2, 5 kurang 2 itu 3 ya. Terakhir itu f2 berarti 5 dikurang 2 dikali 2. Nah 2 kali 2 itu 4, 5 kurang 4 itu 1, sehingga daerah hasilnya atau range nya itu adalah 9. Range nya itu berarti 9 7 5 3 1 atau 1 3 5 7 9 ya, berarti yang A. Oke, kemudian nah kita naik ke soal nomor 14. Suatu fungsi f didefinisikan dengan rumus fx sama dengan px ditambah q. F3 itu min 10, sementara f min 2 itu adalah 0. Maka bayangan dari min 7 adalah, berarti kita harus mencari nilai p dan q nya dulu nih nak. Nah, tapi kita tuliskan dulu rumus fungsinya ya. Rumus fungsinya itu kan fx sama dengan 4px ditambah q. Nah, sementara f3 berarti x nya menggantikan 3 ya, berarti 3p ditambah q, sementara nilai f3 nya itu sendiri adalah min 10. Nah, terus f min 2 berarti min 2 nya menggantikan nilai x nya, berarti min 2p ditambah q sama dengan, nah nilai dari f min 2 sendiri itu adalah 0. Nah, terus kita eliminasi atau kita kurangkan ya, sehingga q nya habis 3p dikurang min 2p, 3p dikurang min 2p itu 5p. Nah, sementara min 10 dikurang 0 itu adalah min 10, sehingga p kita dapati min 10 dibagi 5 yaitu min 2. Nah, p nya sudah dapat min 2, kita boleh milih salah satu dari rumus fungsi yang ada. Misalkan kita ambil yang f min 2 ya. Nah, berarti f min 2 di sini ya. F min 2 itu sama dengan min 2p ditambah q itu sama dengan 0, sama dengan min 2 karena p nya sudah kita dapati yaitu min 2, berarti bisa kita substitusi nilai p nya ya, ditambah q sama dengan 0. Nah, sehingga min 2 kali min 2 itu 4 ya, 4 ditambah q sama dengan 0, sehingga kita dapatkan q itu adalah 0 dikurang 4 ya, karena 4 nya positif pindah ruas jadi negatif, sehingga q kita dapati adalah min 4, sehingga rumus fx nya kita dapati secara lengkap ya. Fx sama dengan p nya udah kita dapat nih, p nya min 2 berarti min 2x. Nah, sementara q nya kita sudah dapatkan min 4, min 2x min 4. Nah, yang ditanyakan adalah bayangan dari min 7, berarti sama aja mencari f min 7. Nah, berarti min 2 dikali negatif 7 dikurang 4. Nah, min 2 kali min 7 itu adalah 14 ya, 14 dikurang 4. Nah, berarti 14 kurang 4 itu adalah 10, berarti jawabannya yang C. Oke, next ke soal nomor 15 ya nak.
Oke, tentukan gradien garis dari gambar tersebut. Nah, ini gampang ya, tinggal kita jalankan aja garisnya. Berarti ini karena menurun dari sumbu Y, berarti sumbu Y nya akan menjadi negatif ya. 1 1 2 3 4. Nah, berarti gradiennya itu adalah untuk Y nya adalah -4 karena menurun ya. Sumbu Y itu kalau menurun berarti negatif. Nah, sementara 1 2 3 4 5 6. Nah, sementara ke kanannya itu adalah 6. Kenapa positif? Karena sumbu X jika ke kanan itu positif. Jadi kalau disederhanakan menjadi min 2/3. Berarti jawabannya yang B. Oke, nah cukup mudah ya. Nah, kurang lebih masih ada 10 soal lagi, nanti akan kita bahas di part yang kedua. Tetap stay tune terus di channel ini ya nak.